Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang mendidik dan berfaedah ini. Apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment yang akan menambah kualitas attitude anak bangsa. Bicara soal berfaedah dan mendidik, kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film yang cukup mendidik menurut saya pribadi. Karena di film ini kita akan melihat sosok pria nolop yang membagikan tips bagaimana cara bertahan hidup di tengah wabah zombie yang kian mengganas. Dan filmnya adalah Zombieland 1 yang diproduksi pada tahun 2009. Bang, kenapa kok ada satunya? Karena bakal ada duanya ya cuy. Jadi film ini memiliki dua series yang nantinya akan kita rangkum juga, oke? So, tanpa berbacot ya lagi, langsung saja kenakan handset, kencangkan celana dalam pacar kalau punya, dan kita putar intronya. Berlatar di bumi yang kini wabah zombie kian mengganas setelah 2 bulan pasca wabah pertama dimulai. Kemudian diperlihatkan dengan sosok lelaki yang bernama Columbus. Ini dia orangnya yang berhasil selamat dari wabah zombie. Ia kemudian berniat untuk mencari orang-orang yang berhasil selamat juga dari wabah zombie ini. Kemudian di sewaktu-waktu ia dikejar oleh para zombie, namun itu bukanlah masalah bagi sang Columbus karena ia punya strategi sendiri dalam bertahan hidup dari serangan zombie. Keesokan harinya seperti biasa, Columbus mulai mengeksplor seluruh kota untuk menemukan tempat yang aman. Namun tiba-tiba dari kejauhan Columbus melihat ada sebuah mobil yang melaju ke arahnya. Ia kemudian bersembunyi karena khawatir kalau orang tersebut adalah orang jahat. Namun pria yang ada di dalam mobil tiba-tiba turun dari mobil karena setelah melihatnya sebelumnya. Spontan saja mereka kemudian saling menodongkan senjata hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Lalu kemudian Columbus yang ingin main aman, ia memberikan sebuah kode untuk menumpang di mobil pria tersebut. Dan untunglah pria tersebut orang baik, Columbus pun diberikan tumpangan. Singkat cerita kemudian mereka pun berkenalan dan ternyata nama pria tersebut adalah Tallahassee. What are you looking for? Nothing, I just Tallahassee. Kemudian kita diperlihatkan dengan flashback Columbus saat pertama kali bertemu dengan zombie di apartemennya. Kala itu ia didatangi oleh seorang wanita cantik yang ada di sebelah apartemennya. Wanita itu meminta pertolongan kepada Columbus karena ia tengah dikejar oleh salah satu pria yang tampak aneh menurutnya. Nah, di sini Columbus tak menyadari perihal apa yang sedang terjadi di luar sana. Kemudian ia dengan senang hati mengizinkan wanita tersebut menumpang di apartemennya. Dan benar saja ketika bangun tidur, Columbus langsung melihat wanita tersebut sudah berubah menjadi zombie dan berusaha menggigitnya. Oh my god. Shit. Singkat cerita, kemudian Tallahassee yang berniat mencari roti Twinkie, mereka kemudian singgah di salah satu supermarket guna mencari roti tersebut. Kemudian Tallahassee memancing para zombie dengan cara memainkan sebuah gitar yang jelas sebenarnya ini bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Columbus untuk bertahan hidup. Tak lama dari situ, kemudian datanglah salah satu zombie gemuk yang mencoba mendekati mereka. Tallahassee yang tampak berpengalaman kemudian menghajar zombie tersebut menggunakan gitar dan tongkat baseball saja. Setelah beberapa saat kemudian mereka dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Wichita. Ini dia orangnya. Wanita tersebut meminta pertolongan kepada Columbus dan Tallahassee untuk meminjamkan senjata karena ia ingin menghabisi adiknya yang bernama Little Rock telah tergigit oleh zombie. Namun ketika Tallahassee memberikan senjatanya, tiba-tiba Wichita berbalik menodongkan senjata ke arah Tallahassee dan Columbus. Dan ternyata mereka telah menipu Tallahassee dan Columbus. Alhasil mobil dan senjata mereka dipalak oleh dua wanita tersebut. Nothing mentioned it. We'll take your weapons. And then says I'm the one that can't be trusted. Dumb.
Singkat cerita, kini Columbus dan Tallahassee berjalan kaki menyelusuri kota yang tampak sudah mati. Kemudian mereka menemukan sebuah mobil pengganti yang lebih besar dari mobil sebelumnya. Dan beruntungnya lagi, mereka juga menemukan banyak senjata yang ada di dalam mobil tersebut. Dirasa sudah mendapatkan mobil, kini Columbus dan Tallahassee menyusul dua wanita yang telah merampoknya sebelumnya. Ketika di perjalanan, mereka melihat kalau mobil yang dicuri oleh dua wanita sebelumnya sedang mogok dan terparkir di tengah jalan. Dan mereka juga berasumsi kalau dua wanita tersebut sudah pergi meninggalkan mobil itu. Namun nyatanya Columbus yang ditinggal oleh Tallahassee untuk menjaga mobil malah berhasil diancam oleh Little Rock. Alhasil sekarang Columbus dan Tallahassee terpaksa harus mengikuti kemana Wichita dan Little untuk pergi. You got taken hostage by a 12-year-old? Near Columbus. We can get you a ride. Singkat cerita, kini mereka singgah di toko pernak-pernik guna mencari barang yang nantinya bisa berguna. Mereka kemudian mencoba-coba barang yang ada di dalam toko. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Terlihat saat di perjalanan mereka beberapa kali berganti pengemudi untuk beristirahat, yang dimana hal itu menandakan kalau mereka sangat kecapean dalam perjalanan tersebut. Keesokan paginya, kini sampailah mereka di California. Wichita yang ingin mengajak adiknya ke taman bermain Pacific Playland sebenarnya belum mengetahui di mana lokasinya. Kemudian mereka mengambil sebuah peta yang terletak di tengah jalan. Namun sebelum itu mereka harus terlebih dahulu melawan para zombie yang ada di sana. Setelah mendapatkan peta, kini mereka langsung melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu mereka terlebih dahulu mampir di salah satu rumah yang besar dan mewah untuk beristirahat. Di mana dulunya rumah itu adalah milik sutradara terkenal yang bernama Bill Murray. Karena rumah tersebut sangatlah besar, kini mereka pun berpencar. Wichita bersama Tallahassee dan Little bersama Columbus. Kemudian Columbus dan Little menemukan sebuah home theater yang ada pada rumah itu. Kemudian mereka langsung menonton beberapa film yang ada di situ. Sementara itu, Wichita dan Tallahassee sedang bermain golf di tengah luasnya rumah ini. Namun tiba-tiba di tengah kebisingan mereka didatangi oleh seorang pria yang mirip seperti zombie yang mendekati Tallahassee. Dan ternyata pria tersebut bernama Bill Murray, si pemilik rumah yang sedang menyamar menjadi zombie. Hal itu Bill lakukan agar ia bisa berbaur dengan para zombie lain. What's with the get up? All I do it to blend in. God damn it, Bill! Fucking... Sementara itu, Columbus dan Little yang sedang menonton film, lalu kemudian Columbus berusaha untuk mendapatkan hati sang adik yaitu Little sebelum mendapatkan hati Wichita. Columbus bertanya kepada Little kalau lelaki seperti apa yang disukai oleh Wichita. Kemudian Little menjawab kalau kakaknya Wichita menyukai lelaki yang sedikit nakal. Lalu tiba-tiba di tengah obrolan mereka datanglah Bill yang berencana untuk menakuti Columbus dan Little yang ada di sana. Namun hal tersebut telah melanggar aturan yang dibuat oleh Columbus, yang dimana Columbus langsung menembaknya hingga tewas. I'll get him. It's just instinctive. It's my bad. Singkat cerita, saat malam harinya, Tallahassee mengajari Little bagaimana caranya menembak dengan benar. Sementara itu, Columbus dan Wichita tengah bersulang di ruangan lain. Karena mereka minum terlalu banyak, alhasil kini mereka terbawa suasana dan ingin berciuman. Namun tiba-tiba datanglah Tallahassee yang mengajak mereka untuk membangun benteng. Alhasil mereka pun tak jadi berciuman. Hey, little help moving the couch? Singkatnya, ketika esok paginya, Wichita dan Little terlihat melarikan diri dengan membawa mobil Columbus dan Tallahassee. Wichita berencana ingin membawa adiknya ke taman bermain Pacific Playland. Saat di dalam mobil, Wichita bergumam karena ia tak percaya kalau semalam ia hampir berciuman dengan Columbus. Sedangkan mereka memiliki sebuah aturan kalau tidak ada yang dapat dipercaya selain mereka berdua. Can't believe I almost kissed him. Trust no one, just you and me. Singkat cerita, kini sampailah mereka di wahana tersebut. Kemudian Wichita langsung pergi ke pusat kontrol untuk menyalakan semua mesin penggerak yang ada di wahana tersebut. Namun saat sedang asyik bermain, tiba-tiba mereka baru menyadari kalau suara dari mesin tersebut sudah menarik perhatian banyak zombie di luar sana. Dengan cepat para zombie yang ada di luar mendatangi ke sumber suara.
Sementara itu di tempat lain terlihat kalau Columbus yang sangat mencintai Wichita, ia mengajak Tallahassee untuk mencari keberadaan Wichita. Tallahassee pun menolak karena ia ingin pergi ke Meksiko dan lagi pula mereka sudah 2 kali ditipu oleh wanita itu. Namun setelah melihat Columbus yang berusaha mengendarai motor sendirian, alhasil Tallahassee pun membantunya. I'm going after Wichita. That'll do, pig. That's the worst goodbye I've ever heard. Have fun in Mexico. Wallet too. Sementara itu, Wichita dan Little Rock terus berlari untuk menghindari serangan dari para zombie, hingga sampailah di mana mereka menaiki sebuah wahana histeria untuk sekedar terhindar dari jangkauan para zombie. Namun bukannya terhindar dari jangkauan zombie, kini mereka terlihat putus asa karena wahana tersebut tak selamanya berada di atas. Kemudian Little Rock yang sudah belajar menembak sebelumnya, ia pun menembak pusat kendali untuk membuat wahana tersebut berhenti di atas. Singkat cerita, kini sampailah Columbus dan Tallahassee di lokasi. Kemudian Tallahassee membuat kebisingan menggunakan trompet agar para zombie mengejarnya. Hal itu ia lakukan agar Columbus bisa pergi menyelamatkan Wichita dan Little Rock. Sementara itu tibalah Columbus di titik wahana histeria. Namun yang jadi masalahnya, kini Columbus berhadapan dengan zombie badut, yang dimana kalau Columbus ini sangat fobia dengan hidung badut. Tak hanya itu, Wichita dan Little juga didekati oleh zombie yang sedang memanjat wahana. Kemudian Columbus teringat akan sebuah aturan yang ia buat yang mengatakan kalau jangan pernah menjadi sok pahlawan dalam hal apapun. Namun karena situasinya berbeda, ia pun membuat kembali aturan untuk melawan aturan sebelumnya. That some rules are made to be broken. Setelah mengalahkan si badut, kini Columbus langsung menyelamatkan Wichita dan Little yang terjebak di wahana. Sementara itu Tallahassee yang juga berhasil mengalahkan para zombie, ia kemudian pergi ke toko roti untuk mencari roti Twinkie. Namun yang ia dapatkan malah roti Twinkie yang telah hancur akibat tertembak olehnya sendiri. Karena sebelumnya mereka mendengar ada pergerakan dari dalam dan ternyata itu hanya seekor tikus. Words cannot express. Kemudian saat mereka di dalam toko, tiba-tiba mereka mendengar kalau kini mobil mereka kembali dicuri oleh Wichita dan Little. Mereka pun langsung bergegas keluar untuk mengejar. Namun ternyata kali ini Wichita dan Little hanya bercanda. Kemudian Little melemparkan roti Twinkie yang ia dapatkan kepada Tallahassee. Tamat ending yang cukup mengharukan. So, jadi itulah tadi rekap alur cerita film Zombieland 1 yang diproduksi pada tahun 2009. Jujur, saya sendiri yang menonton film ini merasa mendapatkan sedikit pencerahan atas tips yang diberikan oleh Bang Columbus, yang dimana cara menghadapi virus ini dengan membuat sejumlah aturan-aturan yang ia sipinkan pada dirinya sendiri. Hal itu juga mengajarkan saya kalau sesuatu apapun yang kita tekuni dan disiplinkan, maka kita akan memanen hasilnya nanti. Selain itu juga pesan moral yang dapat diambil dari video ini ialah jagalah kepercayaan seseorang, karena sebuah kepercayaan itu sangat tak ternilai harganya. Dan janganlah sesekali kamu mematahkan kepercayaan tersebut walau dengan maksud bercanda sekalipun. Sebab jika seseorang sudah kecewa, maka akan sulit baginya untuk percaya kembali. Oke, saya Rams yang mewakili orang terpercaya di dunia mengucapkan terima kasih telah mengklik video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.